Oke, selamat malam Pak Tamsir dan teman-teman sekalian. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil tentang Big Data. Oke, berikut adalah jurnal yang saya ambil yaitu Big Data in the Public Sector, a Systematic Literature Review. Sini menjelaskan tentang bagaimana penggunaan Big Data di sektor publik atau perkotaan. Oke. Untuk mendahuluannya dulu, konsep big data dalam sektor publik masih berkembang dan belum memiliki definisi tunggal yang disepakati melalui tinjauan pustaka sistematis terhadap 150. Oke, di sini di paper ini saya mengambil 156 dari 166 1643 publikasi dari setiap artikel yang ada tentang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pemanfaatan big data di ranah publik. 5 fokus utama nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di depan, tapi pendahuluan ini adalah ini merupakan dasar dari konsep big data dalam sektor publik. Ini mungkin merupakan tahap awal dari perkembangan big data selanjutnya, yaitu smart city, yang dimana penggunaan big data bisa digunakan untuk memantau aktivitas dari sebuah kota yang ada. Next. Pertama-tama apa sih itu big data? Big data dalam sektor publik, ini saya bikin dalam konsep publik ya, secara umum merujuk pada kumpulan data dalam jumlah besar, beragam dan terus berkembang, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas pemerintahan dan masyarakat, seperti data kependudukan, kesehatan, transportasi, hingga media sosial. Jadi, definisi smart city itu kita semua dipantau dari sebuah pusat data gitu, dari kesehatan, letak kita di mana, transaksi kita dan sebagainya itu diatur dari sebuah data. Oke, sebentar. Next, data ini memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan. Itu ciri-ciri big data intinya itu ada volume, velocity, sama variety. Itu merupakan dasar dari big data sendiri dan membutuhkan keakuratan tinggi. Jadi big data juga akan di artikel paper ini menggunakan gabungan juga dengan machine learning untuk mengambil data sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Karena big data kan mengandung banyak data. Kita ingin memanggil sebuah data, kita memerlukan tools untuk memanggil data, yaitu machine learning sendiri. Oke, di lingkungan modern saat ini tuh sangat dibutuhkan yang namanya big data, karena pemanfaatannya sangat perlu. Karena eh, sekarang serba cepat dan kebutuhan tuh semakin padat dan banyak. Itu memerlukan cakupan yang cukup banyak untuk mendapatkan data secara cepat. Contohnya sekarang untuk mengambil data eh, kesehatan, data transaksi dan sebagainya itu sangat penting karena bisa aja terjadi sebuah kesalahan fatal atau kejadian yang sangat eh, emergensi lah seperti itu. Jadi memerlukan data yang cepat. Next. Jadi big data itu nggak cuman ada tiga, tiga tadi inti, namun sekarang terus berkembang, sekarang jadi nambah dua, yaitu value sama veracity. Itu eh, value itu buat datanya, outcome data dan processing, sama veracity itu kualitas datanya sendiri. Next.
Nah, tujuan penelitian dari artikel yang yang saya ambil ini adalah untuk melihat pertumbuhan pesat data menarik minat pada penggunaan big data di sektor swasta. Tetapi ada kesenjangan nih dalam penelitian tentang penggunaan big data di sektor publik. Nah, di tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah pengetahuan yang baru untuk kita orang-orang awam tentang penggunaan data dalam sebuah kota tuh cukup penting dan sangat bermanfaat untuk keseharian gitu. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur sistematis tentang konsep big data. Yang saya tunjukkan sebelumnya, itu juga ada di paper, tentang menjelaskan data-data itu sendiri apa, big data itu apa. Seperti tadi kan ada volume, veracity, sama variety. Itu harus kita pahami sebagai orang yang tinggal di publik gitu, karena sekarang mulai modern. Oke, tentang big data dengan fokus khusus pada penggunaan sektor publik. Contohnya seperti tadi yang sektor ekonomi, transaksi, terus kesehatan, logistik, dan sebagainya. Terus yang ketiga, tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang big data di sektor publik. Jadi tujuannya itu utamanya itu untuk seperti yang tadi jelasin di awal tuh untuk eh, memberikan pemahaman gitu untuk orang banyak tentang penggunaan big data di publik itu bagaimana gambarannya. Next, untuk metodologi penelitiannya, kita menggunakan tinjauan literatur sistematis. Systematic literature review adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis secara menyeluruh semua literatur atau publikasi ilmiah yang relevan dengan suatu topik tertentu menggunakan prosedur dan kriteria yang terstruktur dan transparan. Di sini tuh eh, menunjukkan, maksudnya di paper ini tuh kita mencontohkan untuk mengaplikasikan metodologi dari big data ini dari mengambil beberapa paper dan artikel yang dipublikasikan gitu. Untuk kita ambil datanya, untuk kita klasifikasikan kembali, untuk kita lihat apa nih data yang paling rankingnya paling tinggi lah, yang paling sering diminati sama orang-orang gitu. Kenapa kita memilih metode literatur sistematis tuh? Yang pertama, keunggulan metodologi ini dibandingkan tinjauan literatur tradisional lain adalah menyaring ketat literaturnya yang relevan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang berarti itu ini merupakan eh, metode yang paling cocok lah untuk mengidentifikasi dari data tersebut mana yang kriterianya lebih bisa dilihat karakteristiknya, kriterianya, dan pembagiannya lebih jelas. Terus, literatur yang dipilih sangat relevan dengan tema yang diteliti. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil banyak data dari beberapa artikel, jurnal, dan publikasi dari internet lain, lalu kita kumpulkan. Dan ini sangat bagus dengan menggunakan literatur sistematis, karena lebih teratur dan lebih merata untuk menganalisis datanya. Tinjauan literatur sistematis dianggap sebagai karya orisinal karena dilakukan mengikuti proses sistematis yang ketat dan dapat direplikasi. Jadi langkah-langkahnya itu sudah diakui juga sama pihak luar negeri kalau langkah-langkahnya itu sudah pas dan ya udah top lah istilahnya untuk digunakan untuk menganalisis data. Next. Oke, untuk di paper ini ada 5 tahap analisis. Yaitu pertama, perumusan pertanyaan penelitian dan identifikasi literatur yang relevan. Itu kita di tahap pertama itu kita mau nyari apa dulu nih buat jadi eh, key-nya, kunci dari kata yang mau kita cari itu apa dari artikel sama publikasi yang ada. Terus yang kedua itu penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari sini tuh kita udah
dari tadi kita kuncinya udah dikasih, terus sistem akan nyari data apa aja nih yang masuk nih dari kata kunci itu. Lalu tahap kedua akan dibagi jadi beberapa kriteria, baik inklusi maupun eksklusi. Yang ketiga, itu ada penilaian kualitas dan relevansi literatur yang ditemukan. Apa nih yang kita temuin dari hasil pencarian dari data tersebut gitu. Yang keempat, analisis konten dari studi yang dipilih dari data yang kita ambil tadi di tahap 3 kan sudah diproses. Lalu eh, kita analisis nih hasilnya dari data yang sudah dikumpulkan tadi. Lalu tahap kelima, kita akan menyajikan datanya sesuai rekomendasi dari penelitian tadi. Kita langsung jelasin aja yang pertama, rumusan dari ini identifikasi literatur yang relevan gitu. Pada tahap ini, kita menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan mencari literatur yang relevan melalui database dan kata kunci yang telah ditentukan. Seperti contohnya, eh, di sini tuh kita menggunakan kata municipality. Tujuannya itu dari yang paper yang saya baca itu untuk memperluas cakupan machine learning untuk mengambil data pada big data. Yang dimana municipality ini artinya tuh kota lah atau sebuah publik. Nah, kita akan pada bagian ini kita nentuin dulu nih kuncinya apa supaya masukin ke machine learning. Lalu machine learning akan mengidentifikasi dari big data lalu memunculkan datanya. Jadi ini kita udah punya nih kata kuncinya municipality. Lalu kita akan mencari di big data lalu muncul hasilnya nih. Eh, Muncul langsung keywordnya big data and public sector yang pertama, yang kedua big data, content management, tiga data mining sama public sector, open data, terus public sector, big data and municipality gitu. Keywordnya tuh ini. Lalu nanti setelah dicari, singkat cerita muncul data ini yang sesuai dengan apa yang kita cari. Big data dari public sector yang pertama tuh ABSCO host, terus Science Direct, Ebrary, Fingerlink, terus Web of Science. Lalu kita ke tahap kedua, terus penerapan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, di sini tuh udah dibagi nih. Kita menetap kriteria inklusi, artikel yang dimasukkan dalam penelitian. Jadi dari kata kunci itu, dari artikel masuk langsung dicari kriterianya dan langsung dibagi datanya. Itu kayak, sorry. Ini ada artikel academic journal, empirical study, books, English language artikel, dan lain-lain. Di sini tuh ditentuin. Setelah dikriteriain, lalu kita nilai nih kualifikasinya. Dari mana? Dari berapa banyak data yang dicari oleh orang-orang banyak gitu loh. Bagian ini tuh menilai kualitas literatur yang ditemukan dan menentukan apakah literatur tersebut relevan dan penelitian dilihat. Dari sini tuh yang paling relevan itu yang jumlahnya paling tinggi itu Science Direct. Nah, jadi setelah bagian ini tuh kita langsung lanjut ke bagian 4, analisis konten dari studi yang ada gitu. Pada bagian ini kita akan menganalisis konten dari studi-studi yang telah dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik penelitian. Itu menggunakan eh, dianalisis lah data dari keywords ini, lalu kan muncul, nanti saya jelasin di kelima untuk tampilan datanya, public sector, content management, terus public sector gini-gini, yang poin-poinnya ini kita analisis dari hasil yang tadi juga nih yang
hasil temuan datanya, total research, sama kriterianya itu tuh kita bagi, terus total, tuh kan, terus bagi keyword. Lalu kita ke bagian 5, itu penyajian datanya. Dari semua hasil publikasi, itu dapat kita lihat kalau eh, publikasi tanggal-tanggal publikasi yang dilakukan tuh kebanyakan tuh diawali dari tahun 2000, 2004, 2003, 2006 gitu. Lanjut terus, lalu ada lagi di 2010, lanjut lagi ke 2012, muncul lagi 4 data artikel, lalu yang 2013, 15, dan terus meningkat sampai 25. Dan nanti hasilnya langsung muncul 5 ranking data terbanyak, yaitu ini yang ada di database. EBSCOhost, ScienceDirect, Ebrary, Springerlink, sama Web of Science. Lalu dari hasil dari analisisnya itu sejak tahun 2012, nih, lihat tahun 2012 ini tanggalnya mulai meningkat drastis. Jumlah publikasi di bidang sasaran telah melonjak, yang menunjukkan tren yang sangat menonjol. Berarti tren pencarian data tentang eh, artikel tentang data, big data, dan data science dan sebagainya yang ada di sini tuh meningkat sejak tahun 2012. Nah, yang menunjukkan tren sangat menonjol, hasil analisis ini dari 56 publikasi. Ini disajikan dengan mengacu pada 5 tema yang disebutkan di atas dan dilaporkan di bagian berikut. Nah, ini datanya yang masuk dari 5 ranking teratasnya. Oke, apa sih tantangan big data ke depannya? Di paper ini tuh dijelasin. Tantangannya apa aja sih dalam big data management? Itu eh, bagaimana caranya harus terus berkembang nih. Bagaimana cara mengambil datanya, ngeproses datanya, menampilkan datanya, eh, interpretasinya, correspondingnya, sama pengambilan datanya sesuai sama ini atau enggak gitu-gitu. Lalu yang kedua itu ensuring data quality, kualitas datanya. Untuk big data untuk saat ini masih terbatas untuk beberapa cara, berapa tipe data lah contohnya. Itu masih belum bisa menerima untuk beberapa big data karena ada beberapa jenis data kan, ada yang supervised sama unsupervised. Nah, di situ tuh dibagi. Ada beberapa big data sama machine learning yang nggak bisa nangkep unsupervised, ada yang bisa supervised gitu. Terus ethical dan privacy concern. Ini keamanan datanya, dari data privacy protection, encouraging data sharing, pengiriman datanya aman atau enggak, ada kemungkinan jebol atau dicuri atau enggak gitu. Terus aksesnya proper enggak, bisa enggak diakses banyak orang gitu. Jadi enggak cuman sebagian orang gitu. Jadi semua orang bisa mengakses gitu. Lalu kesimpulannya, untuk big data di sektor publik semakin mendapat perhatian dalam ranah akademik karena potensinya dalam menciptakan proses manajemen data yang efisien. Meskipun literatur mengenai big data terus berkembang, hingga kini belum ada definisi yang disepakati secara universal dan pemahaman teoritisnya masih terbatas. Big data umumnya dipahami melalui karakteristiknya, seperti volume data yang besar dan kompleksitas pengelolaan. Di sektor publik, penerapan big data terlihat di berbagai bidang seperti kesehatan, tata kelola kota, dan partisipasi warga, contohnya kayak Pilpres dan sebagainya, serta dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik. Karena
big data ini kan otomatis kalau dijadiin em, apa namanya smart city lah, berarti data itu semuanya jadi transparan. Jadi kita bisa tahu nih contohnya apa yang terjadi gitu nih. Mungkin ada yang korupsi atau apa tuh pasti bakalan ketahuan dari hasil dari big data yang ada di smart city ini. Karena kalau udah ada smart city berlakukan, maka semuanya akan transparan. Jadi kita nggak akan ada yang namanya kerahasiaan terlalu kerahasiaan karena kita semua dipantau dari setiap ada kamera, ada satelit dan sebagainya. Oke, terus masih terlalu cuman big data ini masih ada kesenjangan baik dari pengetahuan dan tantangan dalam pemanfaatannya ke depannya. Karena semakin banyak yang mengenal dan kebutuhan ke depannya juga bakalan semakin meningkat. Apalagi kalau penggunaannya di kota. Pasti pemanfaatan big datanya pasti sangat besar. Contohnya kalau di Bandung aja udah ada berapa ratus ribu orang yang ada di dalam kotanya gitu loh. Untuk memantaunya itu untuk real time pasti membutuhkan big data virtual yang cukup besar untuk menampung semuanya gitu dari semua bagian. Lalu eh, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk big data ini karena jujur penelitian big data ini masih terus berkembang karena pengembangannya itu membutuhkan banyak modal ya karena ini memakan banyak waktu juga. Terus khususnya dalam merumuskan definisi yang seragam, menjajaki implementasi di organisasi pemerintah, serta mengkaji tentang spesifikasi maupun umum dalam penerapannya. Yang berarti penerapannya itu masih umum, masih di lingkungan umum tuh masih belum banyak dan masih banyak yang membatasi. Implementasinya masih dibatasi. Contohnya di pemerintahan kita sendiri di Indonesia masih kurang menurut saya dari penggunaan big data ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.